dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, wafat, meninggalkan dunia ini, illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap sebagai seorang muslim. Lalu kita bersyukur kepada Allah atas segala banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk nikmat-nikmat di pagi hari ini. Nikmat bangun setelah istirahat dalam keadaan segar, nikmat sehat, nikmat iman. Bahkan mungkin di antara kita ada yang merasakan nikmat ibadah, nikmat ruku, nikmat sujud, nikmat membaca ayat-ayat Al-Quran karena kita menghayati dan memahami. Semuanya itu adalah nikmat merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sikap kita yaitu senantiasa bersyukur. Masih ingat ya bagaimana kiat bersyukur? Lakukan 3 hal ya, kembali diupdate. Lakukan 3 hal. 1, pahami definisi syukur. Yang kedua, melaksanakan syukur sesuai dengan syariat. Ya, karena kadang ada orang bersyukur namun pelaksanaannya malah ada maksiat. Sekali lagi, judulnya bersyukur, namun dalam realisasinya, pelaksanaannya ada maksiatnya. Akhirnya yang didapatkan juga campuran. Boleh jadi banyak buruknya ketimbang banyak baiknya. Akibat apa? Salah dalam pelaksanaan. Itulah makanya hadirin, supaya dalam pelaksanaannya benar, maka kewajiban kita tentu untuk pelajari. Yang ketiga, minta kepada Allah agar kita dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau sudah bersyukur, banyak manfaatnya. Ada tema khusus nanti, manfaat bersyukur. Salah satunya, ya, manfaat bersyukur itu ialah maka Allahu atau ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Artinya ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum, bila kalian bersyukur dan beriman. Allah tidak akan mengazab. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima, dan adalah Allah Maha penerima syukur dan Maha mengetahui. Hadirin, kita pagi ini akan mengupdate kembali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi kaitan dengan saum. Ini sudah hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, atau Kamis, antara Rabu dan Kamis lah, seperti itu. Yang artinya kurang lebih tinggal 4 hari lagi. Siap ya kita puasa? Insya Allah. Tanamkan niat yang kuat. Siapkan dari kemarin-kemarin. Karena ingat, dengan niat yang kuat, apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Kayak tadi bangun subuh atau sebelum subuh kan diniatkan itu. Sampai pasang alarm kan, supaya bangun sebelum subuh atau minimal subuh. Bahkan pesan-pesanan kita, bangunin ya mah, kita saling bangunkan. Diniatkan.
Sembari menunggu teknisi, ada dua sumber yang saya kutip. Satu dari kitab Riyadhus Shalihin dan tafsir Ibnu Katsir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تطوعوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ila akhir ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat. Baik, karena ya udah Pak, Bapak. Maksud saya kalau pakai layar kan kita ikut ngelihat gitu ya. Yang merem melek insya Allah meremnya sedikit gitu. Karena harus ngelihat. Jadi dibantu pakai media layar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah 183, di 183 ini ada 4 intisari. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin sekalian, dari ayat ini ada beberapa kesimpulan sebagai intisari. Nah, kalau lihat kan enak gitu maksudnya kan. Ini gitu. Insya Allah menambah pemahaman. 183 ada 4 intisari. Yang pertama, ayat ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, yang tidak beriman enggak dipanggil. Ya, khususan bagi orang-orang yang beriman. Itu satu. Maka siapapun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, mau sakit, mau sehat, mau mukim, mau safar, selama dia beriman, dipanggil oleh Allah dengan ayat. Diseru oleh Allah dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Dimanapun, hatta di kutub utara, di Greenland, segala macam. Ya, yang puasanya mungkin lebih lama harinya daripada malamnya atau sebaliknya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, isi panggilannya apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dengan kata lain, isi panggilannya adalah perintah melaksanakan berpuasa. Puasa apa yang dimaksud di sini? Tentu saum Ramadan atau puasa Ramadan. Maka dengan demikian hadirin sekalian Bapak Ibu, puasa ini merupakan panggilan keimanan, bahkan konsekuensi dari keimanan. Dengan kata lain, barang siapa yang berpuasa berarti benar dia beriman. Buktinya apa? Tuh perintah Allah dilaksanakan, yaitu puasa.
Gitu. Ya, maka oleh karena itu siapa yang berpuasa benar-benar dia membuktikan keimanannya. Isyhadu bi anna muslimun. Ya, dia membuktikan bahwa dirinya itu betul-betul sebagai seorang muslim yang mukmin. Yang ketiga intisarinya apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini ibadah yang lama sejak zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat, maka syariat ini tidak akan dimansuh, ya, karena tidak ada lagi nabi dan rasul. Di sini dijelaskan, wa qad kana fi hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyam. Pada pertama datangnya Islam, puasa juga sudah disyariatkan, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Min kulli syahrin thalathata ayyam. Tsumma nusikha dzalika bi shaumi syahri Ramadan. Kemudian syariat, ya, puasa 3 hari dalam sebulan itu nusikha, dinasakh, dimansuh, dihapus, lalu digantikan dengan syariat saum Ramadan. Ya, jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi artinya ibadah saum ini ibadah lama. Maka muncul pertanyaan, ada apa di balik ibadah saum? Ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap disyariatkan. Berarti pastinya ada banyak manfaat dari ibadah saum tersebut. Maka muncullah judul baru, judulnya Fadilah Saum. Tak kurang daripada 10 keutamaan puasa. Ya, tak kurang daripada 10 keutamaan puasa, manfaat puasa. Sering disampaikan kepada kita semua bahwa setiap syariat Allah itu sudah barang pasti mengandung manfaat, baik urusan dunia maupun apalagi akhirat. Karena Islam ini hadir untuk kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Islam hadir untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin, ya, kembali. Nah, ini dia, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini dia, ya. Terakhir intisarinya apa? Bahwa tujuan ibadah saum yang wajib dari dulu itu sampai sekarang apa? La'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkatan takwa dalam keislaman kalian. Coba hadirin lihat korelasi tattaqun, siam dan iman. Nah, ya, lihat korelasinya tuh. Tattaqun, siam dan iman. Ini kalau dikorelasikan, dihubungkan, ya, tentu sangat nyambung sekali. Bahwa untuk mencapai tingkatan takwa, ini dia, sebagai akhir daripada ibadah yang kita lakukan, itu untuk mencapai takwa itu harus ada 2 modal. Modal pertama iman, ini dia. Modal kedua ibadah. Kalau di sini ibadahnya puasa. Itu. Sekali lagi, maka untuk menggapai tingkatan takwa, di mana tingkatan takwa ini tingkatan tertinggi di dalam keislaman kita, itu harus ada 2 hal. 1, iman. Tuh. Makanya banyak ayat-ayat yang isinya panggilan orang beriman, lalu isi panggilannya apa? Perintah bertakwa. Ya kan, kayak tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang dipanggil orang beriman. Tuh. Ya, itu 1. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah kita ada di posisi ini. Ya, iman. Ini modal utama. Modal pertama dan utama dan yang sangat besar dalam kehidupan kita adalah iman. Tanpa ini pastinya rugi kita dunia dan akhirat.
Ini ya syarat pertama. Lalu yang kedua ibadah. Ya, di sini ibadahnya salah satunya adalah saum. Ya, diperkuat lagi di Al-Baqarah ayat 21. Kalau di Al-Baqarah 21 semua ibadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian manusia, kata Allah, beribadahlah kalian. Ibadah. Ya, kalau di Al-Baqarah 21 umum semua ibadah, kalau di sini udah spesifik. Ya, bahwa ibadah saum pun akan mengantarkan si pelaksana ibadah saum tersebut kepada tingkatan takwa. Maka di samping modal iman juga harus dengan kinerja ibadah, gitu maksudnya. Makanya ibadah dan terus ibadah. Supaya apa? Mencapai tingkatan takwa. Dengan kata lain, untuk menggapai takwa ini harus dengan perjuangan, dengan usaha, ya. Maka oleh karena itu, tanpa kedua ini tidak akan mencapai tingkatan takwa. Itulah makanya hadirin, pentingnya kita senantiasa melaksanakan ibadah. Terus kalau sudah takwa dapat apa? Nah, tema baru lagi nih nanti, judulnya apa? Keutamaan takwa. Ya, mungkin sudah pernah disampaikan. Tak kurang dari 15 keuntungan dari takwa. Ya, keuntungan takwa. Jadi jelas, kembali kepada ayat ini ada 4 intisari. 1, ayat ini panggilan khusus kepada orang beriman. 2, isi panggilannya adalah perintah berpuasa. 3, puasa ini syariat sudah lama dari dulu. Karena dibalik ibadah saum ini banyak keuntungannya, maka tetap Allah syariatkan. Dan yang keempat, tujuan akhir daripada ibadah saum atas dasar iman tadi itu adalah untuk menggapai tingkatan takwa. Mau jadi yang bertakwa? Kalau jawabannya mau, ya ibadah, gitu. Ya, termasuk ibadah yang tahunan. Jelas ya sampai di sini. Ayyama ma'dudat. Puasa yang diwajibkan di ayat 183 tadi itu adalah harus dilaksanakan di hari-hari yang telah ditetapkan. Hari-hari yang telah dibatasi jumlah harinya dan hari-hari yang tersebar di 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Harus pada bulan Ramadan. Maka untuk membedakan mana hari-hari Ramadan dan mana bukan hari-hari Ramadan, maka Rasulullah mengharamkan puasa ya 1-2 hari sebelum Ramadan dan puasa ya 1 atau 2 hari sesudah Ramadan, alias puasa di bulan Syawal. Diharamkan tuh, tidak boleh. Supaya apa? Jelas-jelas nyata puasa itu dilakukan pada hari yang telah ditetapkan, ayyamam ma'dudat. Ya, dalam hadis Nabi, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu ramadhana, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan itu bi shaumi yaumin wala yaumaini, dengan puasa 1 atau 2 hari. Misalnya kalau besok jadi, ya kalau lihat kalender sih memang kalender pemerintah atau kalender nasional, Rabu itu tanggal 1 Ramadan. Ya, misalnya kalau jadi tanggal 1 Ramadan itu hari Rabu, maka kita dilarang puasa dari Senin dan Selasa. Tuh. Kenapa? Untuk supaya jelas bahwa puasa Ramadan itu diawali dari hari Rabu tanggal 1 Ramadan. Dilarang, kata Nabi, la tuqaddimu. Tuh. Jangan kalian dahului. Gitu. Supaya apa? Jelas ayyamam ma'dudat. Dilarang di awalnya oleh Allah, oleh Rasulullah untuk melakukan puasa apapun, illa, kata Nabi, kecuali ya, illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka silahkan puasa. Senin misalnya kan, dia biasa Senenan dan Kemisan. Nah, Senin itu jatah puasa dia, padahal Rabunya
Ramadan. Maka kata Rasul, silahkan. Kenapa? Sudah terbiasa rutin. Yang nggak boleh, yang ujung-ujung. Boleh ada Senin pemanasan, latihan. Misalnya, tidak boleh, nggak ada puasa latihan. Ya, atau puasa pemanasan nggak ada. Kalau mau pemanasan, nah tersebar ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Gitu. Bahkan ada hadis mengatakan setengah bulan terakhir maka kita dilarang puasa, malah ada hadis begitu. Tapi ada hadis mengatakan bukan banyak melakukan ibadah-ibadah puasa itu Rasulullah di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Banyak beliau tuh melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan tentunya. Ya. Jadi demikian pula setelah Ramadan nggak boleh puasa. Bahkan sudah jelas-jelas dan nyata-nyata puasa di tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram. Ya kan? Makanya kenapa puasa 1 Syawal itu haram? Ada banyak hikmah, salah satunya itu untuk membedakan mana puasa Ramadan dan mana bukan puasa Ramadan. Maka supaya jelas Ramadan udah selesai, haram puasa tanggal 1 Syawal. Nah ini pemanaan daripada ayyamam ma'dudat, harus jelas-jelas. Ini menunjukkan apa? Ibadah saum, ibadah mahdhah. Bulannya, harinya itu ditetapkan yaitu pada hari-hari bulan Ramadan. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau safar tidak kuat berpuasa, maka silakan batalin. Tapi iddatum min ayyamin ukhar, gantilah qadalah sejumlah hari yang tadi dibatalkan puasanya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang tak sanggup melakukannya, fidyatun ta'amu miskin. Alternatif terakhir adalah dengan fidyah. Maka kalau diurutkan puasa Ramadan itu ya terdiri dari 3 urutan. Urutan pertama, dia mukim, dia sehat, silahkan tamatkan 1 bulan. Urutan yang kedua, walaupun mukim, tidak kemana-mana, pernah sakit atau datang sakit, tidak kuat melanjutkan puasa, silahkan batalin, tapi nanti ganti. Tuh, saking wajibnya tuh. Ganti pun, qadha pun tak sanggup karena sakitnya parah, akut lagi, nggak kuat puasa walaupun sehari atau selang-seling. Alternatif ketiga, ganti dengan fidyah. Insyaallah kan ajaran Islam ini ya. Ini menunjukkan dari 1 sampai 3 level tadi, tahap tadi itu menunjukkan apa? Betapa wajibnya puasa Ramadan. Sampai bagi mereka yang tidak sanggup pun berpuasa, tetap harus ada gantinya apa? Fidyah. Malah beda sama sholat, Pak. Puasa, wanita yang haid harus batalin, harus ganti. Tapi sholat, wanita yang haid tidak ada perintah mengganti alias mengqadha. Nah ini dikomparatifkan bisa nih. Nanti ke depannya lah. Ya, ada apa di balik puasa ini kok sampai harus diqadha? Enggak sanggup qadha, fidyah tuh yang udah enggak berdaya. Udah enggak berdaya, fidyah. Muslim, ya. Masih hidup, iya. Enggak berdaya, iya, fidyah. Segitunya tuh. Akhirnya semuanya bisa melaksanakan kewajiban puasa sesuai dengan kondisi dan level masing-masing. Akhirnya semua dapat pahala puasa. Akhirnya semua bisa menggugurkan kewajiban puasa dengan keadaan dan level masing-masing. Akhirnya firman Allah diamalkan. Inilah bukti fleksibilitas ajaran Islam. Makanya muncul tuh di kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum syariat ini berubah, fleksibel sesuai dengan keadaan. Kita aja sholat kan gitu ya, nggak kuat berdiri, duduk, nggak kuat duduk, berbaring. Ya kan? Toharoh harus pakai air, kalau nggak ada air, tayamum. Kan simpel banget, enak itu.
Ya, inilah fleksibilitas ajaran Islam. Maka di setiap kondisi bagaimanapun syariat ini bisa dilaksanakan. Bahkan termasuk urusan yang haram-haram itu, ya, dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Saking fleksibilitasnya ajaran Islam ini. Dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Maka muncul kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, ad-dararu yuzal dan seterusnya. Ya, di mana dalam kondisi tertentu walaupun haram silahkan lakukan. Ya, karena itu darurat. Kembali ke pokok bahasan. Jadi hadirin, kesimpulannya ternyata puasa ini harus dilakukan oleh setiap muslim yang aku beriman kepada Allah dengan keadaan atau level masing-masing. Fidyah. Fidyahnya dengan apa? Nih, lihat ayatnya. To'am. Makanan. Bukan pulus, duit. Nukud, bukan. Dinarun, bukan. Dirhamun, bukan. Gak muncul tuh 4 kalimat tadi. Apalagi rupiahun, gitu. Nada. Dinarun, ya wa dirhamun pun tidak muncul, padahal itu 2 mata uang yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang muncul apa? To'amu, miskin, makanan. Terus hadirin, ya, maka dengan demikian fidyah itu pakai makanan, bukan pakai uang. Walaupun pakai uang itu adalah hasil kias, maka bahasa para ahlul ilmi boleh. Ya, dikiaskan nilainya senilai makanan yang harus difidyahkan. Maka boleh bahasanya begitu. Namun hukum aslinya dan pertama dan yang utama adalah tentu makanan. Makanya biar butuh makanan dari fidyah kita, cari yang miskin. Walaupun saya kemarin miskin di kita berlevel-level. Ada miskin level 1, level 2, level 3. Kayak kemarin saya takjiah ada murid meninggal orang tuanya. Dan dia bayarannya pakai uang dari pemerintah, yang dana pemerintah itu. Ternyata begitu ke rumahnya, alhamdulillah sejahtera, ternyata rumah sudah sendiri. Ibunya atau istrinya yang ditinggalkan meninggal itu lihat pakai emas, cincin gitu kan. Ada usaha tapi menggunakan dana pemerintah. Itu miskin level 1, motor ada. Kayak gitu-gitu Pak di kita itu. Ya kan, waktu kurban pun daging pilih-pilih, pinginnya pilih daging sapi. Tuker dong Pak, pakai sapi. Kenapa? Saya nggak bisa makan daging kambing. Berarti dia sudah ya pilih-pilih makan. Itu udah hebat. Itu miskin level 1. Ada juga yang dapat daging apapun, alhamdulillah. Tuh. Ya, dan seterusnya. Miskin ta'am. Kalau dengan makanan semua bakal tercover, siapapun, selevel apapun. Bahkan semiskin-miskinnya orang miskin, kalau dengan makanan insya Allah bisa fidyah. Kan ada juga ya orang miskin, tapi sakitnya parah, sampai nggak kuat puasa. Itu kalau fidyahnya pakai duit, uang, nggak bakalan fidyah. Biasanya ada uang cuma 20.000. Ya, yang harus makan 3 orang atau 4 orang, uang 20.000. Kalau 20.000 ini untuk fidyah, udah selesai habis. Keluarga makan apa? Tapi kalau fidyahnya pakai makanan yang 20.000 itu diolah, 10.000 pakai beras, 10.000 lagi telur lah seperempat. Ya kan? Nasi dimasak, telur diceplok atau didadar. Ambil nasi dibungkus, kasih telur, kasih kecap, kasih fakir miskin, jadi fidyah. Yang di rumah makan, fidyah pun dilaksanakan sesuai kemampuan dia, adanya segitu. Akhirnya fidyah jalan, keluarga pun ternafkahi. Kenapa? Karena kembali ke hukum yang asli, yaitu makanan. Sebaliknya kalau pakai uang, maka itu boleh jadi uang bisa disalahgunakan, Pak. Miskinnya perokok, pakai rokok udah. Iya kan?
rokok, bahkan bisa jadi pemasang togel, bisa jadi. Atau untuk beli paketan handphone, jadi tonton video yang enggak. Pakai duit tuh. Ya, tapi kalau makanan ya apalagi udah jadi gimana ya kan? Ya, makanya kata Allah ta'amu miskin. Miskin seorang miskin. Artinya fidyah itu ya diberikan kepada seorang miskin sudah gugur dan sudah sah. Gugur kewajibannya, dapat pahala puasanya dan sah secara hukum. Miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan tatawu maka itu lebih baik baginya. Maksudnya kalau dia mau fidyahnya itu lebih daripada seorang miskin, maka lebihnya itu tatawu. Tatawu itu sunnah. Mananya apa? Wajibnya satu, lebihnya sunnah. Misalnya fidyahnya kepada 5 orang sehari, boleh. Ya, minimal satu pun gugur kewajiban. Ya, dapat pahala dari Allah. Bermiskin-miskin alias lebih dari satu, bagus lagi. Tapi yang lebihnya hukumnya sunnah. Pahala dapat. Ya, jatuhnya kepada pahala sedekah biasa. Ya, sedekah bukan fidyah. Ustadz bukannya sama-sama memberi berarti sama-sama sedekah dong? Tidak. Walaupun sama-sama diberikan atau menyerahkan harta, beda niat, beda judul ibadah. Ada zakat, ada fidyah, ada sedekah, ada hibah, ada waris, ada juga wasiyah. Beda itu. Ya, beda istilah, beda kedudukan. Walaupun sama-sama harta. Itu, maka tidak sama antara sedekah dengan fidyah. Fidyah, ya fidyah. Sedekah, ya sedekah. Zakat, ya zakat. Hibah, ya hibah. Wakaf, ya wakaf. Dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat. Amal maliyah tadi itu, ibadah maliyah tadi itu, niatnya apa? Maka dapat pahala sesuai dengan yang diniatkan tadi. Kalau niatnya fidyah, ya dapat nilai pahala fidyah. Kalau niatnya sedekah, dapat nilai pahala sedekah. Kalau fidyah dan sedekah, dapat pahala dua. Dan Allah mengapresiasi bagi mereka yang fidyahnya lebih kepada seorang miskin. 2, 3 dan seterusnya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka kesimpulannya fidyah itu satu, ya dengan digunakan pakai makanan, dan yang kedua minimal seorang miskin. Pelaksanaannya kata para ulama, hari itu nggak puasa, hari itu langsung tunai bayarkan. Jangan dirapel atau di DP. Ada tuh Pak, di awal bulan sudah langsung bayar sebulan. Ada yang gitu, langsung sebulan nitip sad. Ini titip fidyah, tolong bagiin, nyuruh lagi sama kita kan. Sad tolong bagiin. Padahal langsung aja dia utamakan tetangga sebelah tuh. Kanan kiri lihat mana yang miskin dan fakir. Kalau nggak ada kayak kompleks ini udah hebat semua ekonominya, baru ke yang luar. Boleh tuh. Silahkan baru titip tuh. Ya, fakir miskin yang di luar lingkungan tempat tinggal kita. Gitu hadirin, ya. Jadi hari itu nggak puasa, hari itu langsung tunai, ya. Hari itu gugurkan kewajiban, langsung hari itu laksanakan kewajiban kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Yang nunda-nunda berarti nunda-nunda kewajiban kepada Allah. Yang tidak fidyah aja, yang puasa hari itu full, langsung gugur hari itu, langsung selesai hari itu, tuntas dia laksanakan. Lah ini yang diberikan keringanan malah ditunda-tunda. Akhir Ramadan. Ternyata cara begini tidak dibenarkan. Intinya apa? Nggak dibenarkan karena menunda-nunda kewajiban. Ya, lelet dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Tidak responsibility, tidak cepat tanggap, tidak langsung. Kayak tadi subuh kan adzan, begitu adzan bahkan sebulan langsung meluncur, begitu dengar adzan langsung. Nah, responsif namanya itu. Ya, kejaran berjamaahnya di rakaat pertama. Kalau perlu dapatkan tahiyatul masjid dulu. Walaupun qobliyah sudah di rumah misalnya. Nah, itu namanya responsibility, responsif terhadap perintah Allah, terhadap syariat Allah. Jangan kalah sama baris berbaris.
Siap, gerak. Oh, siap. Hadap kanan, gerak. Oh, rapi. Ini juga nih masalah bagi kita nih. Salat berjamaah. Hampir di setiap masjid kalau baris berbaris rapi itu pas kibra. Tapi sholat suruh lurus rapat itu susah. Padahal yang sholat berjamaah itu suka juga dia ikut pas kibra dulu tuh, baris berbaris, PBB. Ya kan, semua kita SMP SMA pasti merasakan PBB SD. Ya, pembelajaran baris berbaris. Tapi girang sholat sudah siap gerak rapat gerak ngabi. Tahu tuh kemana ilmu baris berbaris yang nggak dipakai. Di mana-mana, apalagi pasca pandemik yang distension itu apa? Yang harus ada jarak itu kan? Ya setelah COVID itu susah lagi tuh di beberapa tempat longgar aja itu. Ya, jadi kurang respon terhadap syariah. Jelas sampai gitu ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan tetap kalian pertahankan puasa daripada fidyah tadi, maka itu lebih baik. Itu juga kalau kuat puasa. Ya khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila kalian mengetahui maksud isi dan kandungan daripada puasa tersebut. Ya, artinya apa? Mempertahankan puasa lebih utama ketimbang ya ini dia Pak. Ya, faman tatawwa'a miskin akhar dijelaskan tadi ya. Miskin ala wahidiha, tuh, satu miskin. Ya. Dan seterusnya. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sudah intisari daripada penjelasan ya para ulama kaitan dengan masalah ini. Nih, ya. Dasarnya ini nih. Fi syaihin kabir, ada sebuah alladzi la yutiqu shaum summa dhaufa lemah. Farakhasa diringankan lau ayut ima memberi makan kulli yaumin miskinan. Tuh. Setiap hari seorang miskin. Setiap hari itu tidak berpuasa, langsung hari itu ditunaikan. Ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jelas ya. Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di kita sampai dijadikan atau dibakukan menjadi acara kenegaraan ya nasional. Tanggal 17 Ramadan, walaupun 17 itu salah satu pendapat. Ya, ada juga yang berpendapat Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, dari sekian pendapat itu umat Islam Indonesia mungkin diwakili oleh Majelis Ulama dulunya sehingga mengambil kebijakan ambil satu dari sekian banyak pendapat yaitu 17 Ramadan. Itu salah satu. 17 Ramadan itu ya. Yang pasti Quran ini menurut ayat ini diturunkan pada bulan Ramadan. Yang selisih apanya? Tanggalnya. Satu. Yang kedua, Quran itu ada fungsi apa? Huda linnas. Yang kedua, bayinatin minal huda. Yang ketiga, furqan. Apa huda linnas? Petunjuk. Makanya hadirin baca Quran itu harus sampai faham supaya bisa dijadikan petunjuk, menunjuk kita kemana arah jalan hidup ini. Namanya petunjuk kan gitu, kemana nih diarahkannya. Nah, hidup kita ini diarahkan oleh Al-Quran. Udah linnas. Maka supaya hidup kita terarah, pakailah arah dari Al-Quran. Dan supaya petunjuk ini paham, maka tentu kita harus senantiasa memahami petunjuk ini. Maka berinteraksi dengan Al-Quran bagi seorang muslim mukmin muttaqin adalah kebutuhan. Supaya dia paham jalan kemana nih jalan hidup ini. Kalau harus belok, belok ke arah mana. Kalau berhenti, berhenti di mana. Jelas petunjuknya dari Al-Quran. Wal huda, ya.
wa bayyinatin minal huda, petunjuk dari penjelas daripada petunjuk tersebut. Artinya petunjuk tadi itu dijelaskan pula lagi. Ya, dan yang terakhir furqan, pembeda dan pemisah. Jelas ya, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah dijelaskan oleh Al-Qur'an sehingga sampailah kepada sikap furqan, mampu membedakan mana tauhid, mana syirik tuh. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan tuh. Gak remeng-remeng, gak bingung, ya sudah bisa membedakan hidup ini yaitu dengan furqan. Faman syahida minkum, sama ya. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan maka puasalah. Faman kana maridan, masih kayak tadi, sakit, safar ya, maka silakan batalkan lalu ganti di hari-hari lain. Nah, ini dia yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kalian dalam beragama ini mudah, makanya fleksibel sesuai dengan kemampuan kita, keadaan kita, karena Allah ingin kalian dalam melaksanakan syariat ini sesuai dengan kemampuan kalian, akhirnya mudah dilaksanakan. Sampai sholat pun Pak bingung mana arah kiblat, itu menggunakan asas kira-kira. Ya, ini lihat matahari dulu, tapi matahari kemana nih arahnya? Pasti namanya matahari itu dari timur ke barat. Selama dunia ini perputarannya masih stabil, masih Allah stabilkan. Selama perputaran bumi, matahari dan bulan masih stabil, maka akan terus begitu tuh. Karena mereka itu beredar pada garis edarnya sudah baku dari timur ke barat. Ya, kalau bisa memungkinkan dengan ukuran matahari, lihat aja matahari. Nah, setelah arahnya ke barat, berarti sarong dikit ke arah utara. Kurang lebih itulah arah kiblat. Matahari nggak kelihatan karena mendung, kira-kira aja. Pas selesai sholat terang, ternyata arah arah kiblat malah ke timur. Apa-apa, dimaafkan. Yang penting sholat dan udah berusaha menentukan arah kiblat yaitu lewat kira-kira. Ya, apabila tadi matahari nggak bisa, apalagi pakai handphone yang online, karena mungkin sinyal tidak ada dan segala macam, akhirnya pakai kira-kira. Itu dibolehkan dan kalau putus salah dimaafkan. Tuh, yang penting laksanakan ibadah sholat. Apa itu namanya? Kemudahan dalam beragama. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak ingin kalian dalam beragama ini suka. Tuh. Sampai di dalam masalah tawaf pun mencium hajar aswad, gak bisa mencium hajar aswad pakai tongkat, bisa tongkatnya giniin, cium tongkatnya. Gak bisa juga tangan, ya giniin lalu cium. Gak bisa juga dari kejauhan, isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Padahal syariat itu dulu turun seperti itu masih memungkinkan mencium langsung. Tapi Rasulullah sudah memberikan isyarat. Ya, atau ngajarin dengan isyarat. Berarti mananya apa? Ya, Rasulullah lewat wahyu dari Allah pasti bakal memprediksi sekian puluh atau ribu tahun yang akan datang pasti bakal membludak. Kalau harus langsung mencium, bayangkan. Kita aja berapa ribu tuh berangkat jemaah haji. Harus nyium, apa yang akan terjadi? Bisa tragedi berminaan itu. Jubel injek-injekan. Tapi Rasulullah langsung dengan isyarat. Masya Allah. Padahal dulu masih mungkin mencium langsung, kan orang masih sedikit. Ya, wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata. Ya, walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah jumlah bilangan hari dalam berpuasa Ramadan tersebut. Nah, ini hadirin. Ya. Kalau setelah dilihat bulan itu adalah tanggal 29 belum muncul, sempurnakan menjadi 30. Kalau di tanggal 29 itu sudah kelihatan, berarti besok tanggal 1 dan Ramadan 29 hari. Ya, tapi sebanyak-banyaknya ya ibadah puasa Ramadan itu hanya 30 hari, tidak sampai 31. Ya, karena hitungan ya peredaran bulan mengelilingi bumi, maka itu ya
paling banyak memakan waktu 1 bulannya itu 30 hari. Beda dengan bumi mengelilingi matahari itu 30 sampai 31. Kenapa terjadi perbedaan? Karena diameter matahari dan bumi itu beda. Matahari lebih besar ketimbang bumi. Ya, ketika bulan mengelilingi bumi, bumi lebih kecil daripada matahari. Maka ketika bumi mengelilingi matahari, maka ini diameternya besar. Kayak tawaf deh, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, depan Ka'bah sama tawaf di lantai 2 dan 3, diameternya jauh. Ya, di bawah cepet tuh. Cuman masalahnya padat. Di atas agak longgar, tapi diameternya, silahkan pilih mau di mana. Mau tidak mau padat, lantai 2 dan 3. Mau padat tapi pendek, lantai 1, dekat Ka'bah. Ya, yang bawah kalau normal lebih cepat. Pasti jauh lebih cepat dibanding lantai 2 dan 3. Demikian pula ya bumi, matahari dan bulan. Maka ketika bulan mengelilingi bumi, maka ternyata bulan lebih kecil dari matahari, maka beda waktunya dalam setahun berapa hari? 10 pas 11. 11 hari. Ya, walitukmilul iddah. Kalau sudah disempurnakan, walitukabirullah. Takbir, besarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Maknanya apa? Idul Fitri. Artinya kembali berbuka. Maksudnya jangan puasa lagi kalau puasa haram. Kenapa haram? Ini sudah Syawal. Nggak boleh Anda menaikkan puasa Ramadan pada di bulan Syawal. Kembali kepada tadi ayyamam ma'dudah. Tuh. Ya, besarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian senantiasa bersyukur kepada Allah. Nih hadirin, kalimat bersyukur setelah uraian tadi 183, 184 dan 185. Ya, kenapa Allah akhir dengan kalimat syukur? Nah, itu panjang tuh bahasanya. Ya, panjang bahasanya. Insya Allah bisa merenungkan kita lah. Tadi puasa wajib tapi bla 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 bla, puasa dapat pahala yang gini segala macam. Ya, ujung-ujungnya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, beragama Islam, bertauhidkan kepada Allah, dan segala macam. Banyak tuh kalau diurai. Dua ayat lagi tanggung kita habiskan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, jawablah aku ini dekat. Muhammad, bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku ini dekat. Ayat ini jawaban terhadap pertanyaan Arab Badui yang bertanya, ya Rasulullah, Ar-Rabbuna qaribun panunajihi am ba'idun panunadi. Arab Badui datang nanya sama Rasul, hai Rasulullah, Tuhan kita itu jauh apa dekat? Kalau dekat berarti kami cukup bermunajat dalam hati, suara yang pelan ketika kami berdoa memanggil, atau jauh, sehingga kalau jauh mah harus suara yang kenceng. Panunadi, nada yunadi, nunadi. Kalau munaji, naja yunaji, munajat. Turunlah ayat ini jawabannya. Kata Allah, Muhammad tadi tuh sudah bertanya kepada hambaku tentang aku, jawab aku ini dekat. Tadi kalau dekat gimana? Munajat. Maka disitulah Pak, masjid ini zikir doanya nggak pakai keras suara, mengamalkan ayat itu. Tuh. Ya, bukan pelit zikir, kan dituduhnya pelit zikir lah, diem-diem lah. Emang begitu masalahnya urutannya, ya begitu masalahnya, tuntunannya. Fa inni qarib, dekat.
Bahkan di Al-A'raf 205 Allah nyuruhnya apa? Malah fi nafsika. Al-A'raf ya 205 wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka kata Allah Al-A'raf 205, sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika dalam hatimu. Tuh, bahkan ayat selanjutnya wadunal jahri tanpa suara keras. Jadi bukan pelit tapi mengamalkan ayat. Tuh. Jadi jangan gampang ngecap ya, itu bahaya. Siapapun di antara kita jangan gampang menjustis orang lain. Pelajari dulu. Tuh, biasakan begitu. Ya, khawatir yang dijustis itu ternyata tidak sesuai dengan justifikasi kita. Wah subhat nih, ternyata nggak subhat, halal. Padahal udah dicap subhat, apa nggak bahaya itu? Iya kan? Pelajari dulu. Nah mungkin ketika dalam prosesnya ada yang subhat, ada yang nggak subhat. Tapi kalau sudah dijudge semuanya subhat, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya jangan gampang menjustis, dan yang kedua jangan mengglobalisasi. Satu salah disebut salah semua, dinyatakan wah ini bahaya nih. Ahli kemunkaran, padahal cuma satu, misalnya atau dua, atau dalam hal-hal tertentu. Ahlul bid'ah nih, padahal dalam hal apa dia bid'ah, yang lain udah selesai. Jangan langsung dikatakan ahlul bid'ah. Hati pokoknya Pak. Dalam hal apa dia bid'ah, dalam hal apa dia syirik. Lalu jangan dikatakan ahlul musyrikin. Ya. Maka dalam Islam ada kafir, ada fasik, ada zalim. Beda tuh. Kafir, fasik, zalim, munafik. Ntar kita kapan-kapan paham itu istilah itu. Penting tuh. Itu Allah petakan itu. Kafir. Ya. Munafik. Fasik. Zalim. Nah, di umat Islam ini yang pertama nggak masuk kafir udah jelas. Yang masuk tiga mungkin tuh. Munafik, fasik, dhalim. Mungkin ada tuh di lingkungan umat Islam. Dalam hal itu fasik dia, dalam hal lainnya benar. Dalam hal itu bid'ah dia, dalam hal lainnya nyunnah. Harus pandai memetakan. Jangan membiasakan dia menjustis orang lain. Subhat segala macam. Masalahnya dulu sendiri. Ini ngetin aja. Semua kembali kepada kita semua. Ya, kembali dekat Allah itu. Dikarenakan dekat, ujibu da'watad da'i, dan kata Allah, aku mengabulkan doa orang yang minta kepada aku. Syaratnya dua, falyastajibu li, ini dia. Wal yu'minu bi, la'allahum yarsyudun. Ya, syarat dikabulkannya doa itu dua, kalau ini satu, falyastajibu li. Hendaklah kata Allah mereka melaksanakan kewajiban mereka li kepadaku. Yang kedua, wal yu'minu bi, yakin iman kepadaku. Ya, makanya ada kalimat fal. Itu jawaban daripada ujib. Ya, ujibu da'watad da'i idzal fal, maka tuh. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang mohon kepadaku, maka nah ini dia. Hendaklah mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada aku. Kayak gini hadirin. Ketika kita banyak berdoa kepada Allah, kok nggak dikabulin? Itu boleh jadi salah satu penyebabnya kewajiban kita kepada Allah belum maksimal. Kalau kita kan inginnya sedikit kerja, banyak hasil. Sedikit melaksanakan kewajiban, tapi kalau doa ingin dijabah terus kan gitu. Bahkan dijabah harus langsung pada saat itu. Hari itu butuh, langsung hari itu maunya. Ya nggak gitu kali, al-jaza'u min jinsil amal. Dikabulkannya doa itu balasan, apresiasi dari Allah. Harus ada dulu dong kinerjanya, main gaji aja. Kalau diibaratkan gaji kayak gaji itu, diijabahnya doa tuh langsung Allah kasih. Kerja dulu baru gaji. Apa namanya coba tiba-tiba gaji kagak kerja, gak enak lagian makannya juga. Yang nganggur tapi digaji gak enak. Kecuali pensiunan enak-enak aja tuh kalau pensiunan. Enak gak tuh para pensiunan makan gaji? Ya kan, tanpa kerja. Ayo. Ya kan? Oh Ustaz, itu kan apresiasi dari dulu mengabdi kerja.
bukan mengabdi kali gawe kerja, kan digaji. Kalau mengabdinya tanpa gaji, nah inilah di kita. Fasilitas paling bagus, gajinya paling besar disebutlah pengabdian. Bukan pengabdian, itu mah kerja, kuli. Sudahlah, istilah. Ya, kembali ke pokok bahasa. Jadi laksanakan dulu kewajiban kita kepada Allah. Makanya introspeksi diri, kenapa yang nggak dikabul-kabulin? Kedua, wal yuminu bi, yakin iman. Ya, silakan, ya, ada keperluan. Makanya hadirin, ada hadis qudsi itu yang sering kita sudah hafal juga mungkin. Apa kata Allah? Ana inda dzanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hambanya. Kalau dia kurang yakin, ragu sama Allah, Allah ngabulin, ya sudah, Anda aja ragu kata Allah kepadaku. Berarti Anda tidak meyakini kehebatanku, kemampuanku, ya, bahkan Anda malah meragukan. Ya sudah, sebatas itu. Kalau kita ragu, ya nggak jadi ragu. Tapi kalau yakin Allah Maha, insya Allah jadi Allah. Ya, makanya penuhi segala kewajiban kita kepada Allah dan yakin kepada Allah. Nah, hadirin, dari ayat ini yang saya baca-baca, para ulama menyimpulkan, bahkan ada hadis secara spesifik menjelaskan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah sikapi dengan 3 sikap. Yang pertama, Allah kabulkan. Yang kedua, Allah tunda ngabulinnya. Yang ketiga, emang nggak dikabulin. Kalau dikasih dikabulin, bahaya. Kok bisa Ustaz minta kepada Allah kan yang baik-baik? Betul. Dalam hal tertentu menurut kacamata kita yang pendek mungkin baik, tapi setelah jauh ke depan ternyata bahaya nih kalau dikabulkan. Allah tidak kasih, kalau kasih malah bahaya. Nih bapak-bapak nih, kita nih, yang alhamdulillah bisa ke masjid tiap waktu. Ketika dulu kita berdoa menjadi orang kaya, banyak usaha, usahanya maju, mungkin gak bakalan di masjid, ngurusin usaha. Itu kalau Allah kabulin nggak di masjid subuh ini. Kenapa? Melayani klien di puncak, ke hotel pagi liburan nih. Klien partner bisnis ngajak ke Bali. Gak bakalan ada di Albilau subuh ini. Kalau Allah kabulin, tapi Allah cancel, bahaya, masa akhirat merugi nanti. Udah Allah nggak kabulin. Bisa tuh di masjid ngaji, mempenahan diri. Udah tua lagi, mau kemana lagi kalau nggak ngaji, kalau nggak ibadah? Tak sedikit Pak, udah tua masih ngurusin dunia, coba. Boleh jadi itu karena doanya. Yang diperjuangkan sampai tua tuh ditinggalin juga, udah meninggal makan. Ya, walaupun sih tidak salah, tetap berkiprah urusan muamalah. Tapi ingat, ya, kalau muamalahnya bisa membawa kepada kehidupan akhirat, banyak masalahnya bagus. Tapi kalau hanya muamalahnya dunia tok, itu rugi. Dunia tok. Kan tidak setiap urusan dunia itu membawa kita kepada surga Allah, Pak. Tidak setiap urusan muamalah duniawiyah membawa kita ke surga. Mungkin banyaknya bisa menyeret ke neraka. Kan banyak bisnis yang sistemnya masih kayak begitu tuh. Asal untung halal haram nomor 70. Itu menyeret kemana itu? Surga apa ke neraka? Iya kan? Dengan cara Allah tidak kabulkan, alhamdulillah bisa ngaji, bisa mendalami agama, bisa ibadah, bisa ngatur diri, tidak lagi diatur orang pada sudah tua. Coba kalau masih diatur orang, ya mau gitu mau gini nggak bisa, masih ngurusin. Jadi gitu. Nah, dalam konteks seperti itu sengaja Allah nggak kabulin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pemetaan daripada para ulama kaitan dengan ayat tadi dan seluruh konsep doa. Jadi dikabulkan, ya, baik bagi kita. Tidak dikabulkan, ditunda. Kenapa ditunda? Belum saatnya. Misalnya ini ada anak muda nih, saking ingin mandirinya nggak mau nyusahin orang tua, doanya banyak tuh. Salah satu doanya, ya Allah sebelum hamba nikah kaya, orang tua biar bangga. Bagus kan? Nyusahin orang tua biaya nikah, bagus kan? Rumah punya, bagus kan? Ya, kendaraan punya, bagus kan? Tapi kalau itu dikabulkan, boleh jadi si anak muda berubah pikiran. Fasilitas ada, malah pintu maksiat yang terbuka. Nah, masih muda, kurang agama, fasilitas ada, insya Allah mana tuh larinya? Tapi kalau misalnya anak muda tadi bagus itu kan? Nah, itulah konsep kita.
Itulah pemikiran kita. Tapi Allah yang Maha tahu masa depan dan segala-galanya. Dialah yang Maha mengetahui. Maka ketika Allah belum mengabulkan atau tidak, maka pikiran kita husnudzonnya seperti itu. Terakhir, doa dan doa walaupun Allah tidak kabulkan atau belum dikabulkan, tak berarti doa itu sia-sia. Tetap paling tidak pahala mah dapat, nilai ibadahnya mah dapat. Walaupun apa yang diminta belum didapatkan. Ya, maka teruslah berdoa, karena setiap kali kita berdoa, pahalanya pun paling tidak dapat. Kenapa? Karena dalam berdoa kalimat Allah yang disebut, ya Allah, ya Rabb, sudah zikrullah itu. Ya kan, sudah zikrullah. Walaupun misalnya tidak Allah kabulkan atau Allah belum kabulkan, apalagi dikabulkan, gitu kan, sudah dapat pahala dan segala macam. Maka itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini aja hadirin, ya, satu ayat lagi belum tuntas. Insya Allah tahun depan menjelang puasa lagi, uhillalakum, ya, dan segala macam. Di ayat 187 pun masih ada kandungan-kandungan syariahnya. Selamat menunaikan ibadah saum 1447 Hijriah. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, kelancaran kepada kita, dan keberkahan kepada kita, dan semoga keluarga kita tetap utuh dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.